Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Nanang Suwandi selaku guru produktif dari Rekayasa Perangkat Lunak mata pelajaran PPL PWPB. Perkenalkan, nama saya Naufal Atayuda. Saya dari SMK Negeri 1 Depok, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 11 RL 1 absen 28. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang sudah saya kerjakan sampai hari ini. Saya mengambil judul sistem aplikasi penjualan mobil berjudul automozi.id. Kemudian saya akan menjelaskan mulai dari perancangan aplikasinya, mulai dari DCD, DFD, dan juga ERD. Kemudian saya juga akan mendemonstrasikan web yang sudah saya kerjakan, meskipun masih ada yang belum rampung. Untuk itu, saya akan memulai presentasi tentang sistem analisa sistem yang sudah saya kerjakan, beserta dengan diagram konteks, DFD, dan juga ERD-nya. Baik, yang pertama dari judulnya adalah analisis data flow diagram dan juga entity relation diagram perancangan sistem web penjualan mobil otomotif Indonesia. Dalam proyek yang saya buat ini, yaitu sistem web penjualan mobil, sederhana dan juga simple. Yang disusun oleh saya sendiri, Naufal Atayuda, kelas 11 RKL 1, absen 28, SMK Negeri 1 Depok, mata pelajaran PPL Pemodelan Perangkat Lunak. Untuk yang pertama, bagian pertama adalah analisa perancangan sistem, mulai dari gambaran umum sistemnya ini, yaitu yang dapat diakses oleh admin, manajer penjualan, dan juga customer atau pengunjung web. Untuk yang analisa kebutuhan pengguna, itu ada usernya, yaitu admin penjualan yang memiliki hak akses mengelola tipe data mobil, mengelola data varian mobil. Manajer penjualan memiliki akses mengelola data penjualan mobil, dan mengelola data customer. Dan yang ketiga ada pelanggan atau customer, yaitu memiliki hak akses di sisi web, yaitu melihat data mobil yang dijual, melakukan pembelian mobil, dan dapat membuat akun. Untuk pemodelan proses ini mencakup oleh diagram konteks, DFD, dan juga ERD. Untuk diagram beruntunnya sebagai berikut. Mulai dari data entry, penjualan mobil, login user, dan laporan. Kemudian di dalam diagram konteks ini saya akan menjelaskan secara singkat gambaran besarnya. Ada 3 entitas. Yang pertama ada customer, yang kedua ada manajer penjualan, dan yang ketiga ada admin penjualan. Untuk yang customer akan menginput data pembeli dan data pembeli yang dibeli ke dalam sistem dari via web. Kemudian dari data pembeli dan mobil yang dibeli akan masuk ke dalam admin penjualan. Yaitu data mobil yang dibeli akan masuk ke admin, data pembeli, dan juga rekapan penjualan. Lalu dari admin memberikan kepada sistem, yaitu bukti penjualan mobil yang sudah didapat dari data ini, dan juga data mobil yang dijual. Lalu dari sistemnya akan memproses kepada customer atau pelanggan berupa data mobil yang dijual, dan juga bukti pembelian mobil. Dan dari semua proses ini akan masuk dalam laporan kepada manajer penjualan berupa penjualan mobil per pembeli, data pembeli, dan juga data mobil. Untuk diagram level 0-nya ini atau DFD-nya mencukup ada 4 proses. Yang pertama ada proses data entry, proses kedua ada penjualan mobil, yang ketiga ada login, dan yang keempat adalah laporan. Dalam proses data entry, admin penjualan melakukan data entry, memasukkan data berupa data-data mobil yang akan dijual. Kemudian jika ada customer dan juga di data entry juga, maksud saya akan masuk ke dalam data mobil yang sudah di-input. Kemudian akan memberikan akses kepada data mobil yang dijual kepada customer. Kemudian customer di proses kedua
adalah penjualan mobil. Jadi customer bisa melakukan pembelian mobil dalam web tersebut, yaitu dengan memasukkan data pelanggan, terus mobil yang ingin dibeli, kemudian kemudian customer juga bisa melakukan login. Dan juga di dalam penjualan web ini, penjualan mobil, data pembeli, mobil yang dibeli, dan bukti pembelian mobil akan masuk ke dalam admin penjualan. Dan juga dalam proses tersebut, dari hasil inputan customer akan masuk ke dalam storage data, data mobil yang dibeli, data pelanggan, dan juga bukti pembelian mobil. Untuk tahap ketiga yaitu login, yaitu customer melakukan input data akun mereka, yaitu lalu login, dan dalam proses ini akan masuk ke dalam data akun, dan data akun dapat diakses kepada tim penjualan. Dan yang terakhir ada laporan, semua dari data storage yang sudah dikumpulkan, mulai dari data mobil yang dibeli, data pelanggan, bukti pembelian mobil, akan masuk ke dalam sistem laporan tersebut. Dan laporan tersebut akan bisa diakses oleh manajer penjualan. Lalu mencakup ke diagram level satunya, yaitu masuk lebih dalam lagi dalam sistemnya. Dalam lebih dalam sistemnya itu ada dari proses pertama, dari pendataan mobil atau entry data, yaitu ketika admin penjualan menginput data mobil yang dijual, lalu dalam proses tersebut akan masuk ke dalam data storage data mobil. Dan kemudian dari proses ini, data mobil yang dijual akan bisa diakses oleh customer tertentu. Di proses kedua ada dalam proses penjualan itu ada pembelian dari mobil pelanggan dan juga pendataan pelanggannya. Dalam gambaran umumnya, customer pelanggan itu menginput data pelanggan, lalu data mobil yang dibeli masuk ke dalam proses pembeliannya, proses pembelian mobilnya. Nah, dalam proses pembelian ini, data pelanggannya akan masuk ke dalam data storage. Kemudian dari data mobil yang dibeli juga akan masuk ke dalam data storage mobil yang dibeli. Jadi ada data storage yang berisi tentang data-data mobil yang sudah dibeli oleh customer pelanggan. Lalu admin penjualan juga dapat mengakses kedua hal tersebut. Lalu bukti pembayaran dan juga masuk bukti pembayaran dari yang admin terima akan masuk dalam pembelian mobil, dan juga dari proses ini akan dikirimkan kepada customer atau pelanggan. Untuk yang proses ketiga itu ada register, verifikasi, dan juga login. Untuk yang register sendiri, pertama dari customer pelanggan mendaftarkan data akun pribadinya, lalu data akun pribadinya akan masuk ke dalam data storage, dan dari data storage tersebut akan masuk ke dalam proses verifikasi email. Setelah dapat verifikasi email, customer pelanggan dapat melakukan login dalam form login yang sudah disediakan oleh proses dari halaman login tersebut. Dan yang terakhir adalah proses laporan, yaitu usernya adalah manajer penjualan, dapat mengakses laporan sudah disediakan mulai dari data mobilnya, data pelanggannya, bukti pembelian, dan data mobil yang dibeli. Lalu dari hasil rekapan laporan ini bisa dicetak oleh manajer penjualan. Kemudian masuk ke bagian yang terakhir dari perancangan, yaitu di entity relation diagram dan database. Untuk gambaran tersebut, pelanggan dan juga ada sebuah relasi transaksi yang menghubungkan produk. Jadi produk dan pelanggan dihubungkan melalui sistem transaksi. Untuk pelanggan sendiri memiliki atribut data property key berupa ID pelanggan, kemudian di bawahnya ada nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan juga email. Kemudian di produk memiliki atribut primary key berupa ID mobil, dan di bawahnya memiliki ada harga, tipe mobilnya, tahun, warna, volume mesinnya, jenis mesin, bahan bakar, foto mobilnya, dan juga kode dari mobilnya. Nah, dari dua entitas tersebut dihubungkan melalui sistem transaksi. Dalam sistem tersebut, yaitu mencakup
ID pelanggan, ID transaksi, tanggal transaksi, dan ID mobil. Dan saya juga menggambarkan desain relasi database yang sudah dihubungkan. Mungkin untuk presentasi dari perancangan sistem aplikasi berupa DFD, ERD, dan juga diagram konteks, dan juga sistem analisa sistemnya cukup di sini. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dan juga demonstrasi dari aplikasi web yang sudah saya buat sampai dengan minggu ini, yaitu Automozi. Automozi adalah sebuah web penyedia penjualan mobil bagi customer yang mencari mobil. Ia dibuat secara sederhana dan juga simpel. Baik, mulai dari saya akan mendemonstrasikan tentang web yang sudah saya buat. Untuk bagian pertama di sini ada halaman login dan juga register menjadi satu. Untuk di sistem login tersebut ada register dan login. Untuk yang di sistem register, di sini ada username, email, password, dan konfirmasi. Jadi ada di mana dalam kode PHP, ketika password dimasukkan, ketika tidak sama, maka akan ada notice di mana password tidak sama dan tidak dapat melakukan registrasi. Jadi misalkan kita nama novel 13, kemudian emailnya misalkan gmail.com, passwordnya 12345, passwordnya kita bedain 12367. Ketika kita sign up, maka yang terjadi adalah password tidak sama atau email yang sudah ada atau email itu sudah terdaftar. Jadi saya sengaja masukkan email tersebut karena email tersebut sudah terdaftar dan sudah masuk dalam database. Jadi dapat dilihat bahwa password tidak sama dan juga email sudah terdaftar. Jadi harus memakai yang lain. Lalu ketika sudah login, saya akan coba login user. Kita akan pakai misalnya user, password user. Ini sudah saya daftarkan melalui sini dan sudah masuk dalam database. Ketika kita sign in, maka akan masuk ke dalam webnya. Untuk fitur-fitur yang saya bawakan dari sampai sekarang, yaitu di bagian navbar, maksud saya memakai fitur dari Bootstrap, yaitu saya sticky note. Jadi pada navbar tersebut akan menempel di atas. Jadi ketika kita scroll, itu akan tetap berada di atas. Ini di bagian slide carousel menggunakan Bootstrap juga. Lalu di bawahnya ada fitur produk. Di sini saya memakai library dari pihak ketiga. Jadi di sini, dalam foto-foto produk, terus dari judulnya, harganya, ini sudah terkoneksi dengan database. Nanti akan saya tunjukkan kalau dari data-data mobil ini sudah terkoneksi pada database. Jadi fitur ini saya bikin permudah buat pengguna. Jadi mereka hanya tinggal geser-geser aja untuk melihat produk-produknya. Dan ini juga sudah saya katakan kembali bahwa ini sudah terkoneksi di dalam database. Saya akan tunjukkan. Lalu
untuk yang baru tersedia halaman pertama itu dari Suzuki Jimny. Kita cek sekarang, maka akan muncul ke dalam bagian produk. Tidak ada yang banyak sama, lalu ini ada tebal booking now, dan ini spesifikasi lengkapnya saya bikin seperti ini. Ini untuk spesifikasinya. Menggunakan bootstrap juga. Kemudian kita kembali ke home. Lalu yang ketiga di sini ada bagian banner. Lalu ada brandnya, testimoni pelanggan. Ini juga menggunakan bootstrap. Lokasi dealer, di sini saya menggunakan embed dari Google Maps. Dan tentang dan layanan, dan juga footer-nya. Dan untuk animasi on scroll-nya bisa dilihat. Ini saya memakai library dari animateonscroll.js. Di situ ada library di mana kita bisa membuat animasi seperti ini. Lalu di ini juga saya berikan scroll behavior pada navbar. Ketika kita pilih, maka masuk ke dalam halamannya fitur produk. Dan untuk yang promo juga bisa dilihat. Dan tentang layanan kita bisa langsung ke bawah. Nah, kita kembali ke home. Lalu di sini saya akan memberikan codingannya. Nah, di bagian codingannya ini saya sudah di PHP-kan semua, namun saya bisa-bisa mulai dari navbarnya, product list-nya, terus footer-nya. Di sini footer-nya saya pisahkan, namun saya hubungkan melalui include once ke dalam index. Jadi di dalam indeks ini sudah saya input link PHP, yaitu berisi dari semua file yang ingin dipakai. Kemudian navbarnya juga, untuk navbarnya saya pisah. Di sini bagian navbarnya saya include juga. Kemudian untuk home-nya saya pakai carousel dari Bootstrap. Nah, di bagian product list-nya saya sudah mengkoneksikan dari database ini, yaitu di bagian PHP include connection product, yaitu statement variable product prepare select from dari database MySQL ke dalam tabel produk, lalu di execute. Dari hasil tersebut kita fetch a search, yaitu berupa masuk ke dalam yang tadi. Dan untuk gambarnya juga saya memakai codingan ini. Saya memakai variable raw otomobil, yaitu bagian otomobil di produk, harga, dan juga tipe mobilnya juga. Jadi untuk di sistem web tersebut sudah terkoneksi dengan database mulai dari produk-produknya. Dan ini bagian testimoni pelanggan, dealer location, tentang dan layanan. Lalu di sini ada all carousel, itu yang buat fitur tadi yang saya menggeser-geser. Kemudian untuk yang sistem loginnya, saya menggunakan sistem login dari login PHP-nya seperti ini. Container, from container, lalu from action method post login PHP. Terus di sini ada input type untuk dari username, email, password, dan submit. Ini untuk yang membuat akun. Terus yang di
kelas kedua yaitu login, yaitu bagian login PHP, permission login PHP, username dan password require. Ini juga memakai dari JavaScript main login.js, custom. Main login.js-nya hanya seperti ini. Kemudian untuk produknya baru Jimmy. Kemudian di bagian asetnya semacam font awesome, CSS dari Bootstrap, all carousel. Kemudian kita balik lagi. Mungkin cukup sekian dari demonstrasinya. Saya akan kembali ke bagian website. Baik, jadi untuk yang di website ini hasil dari demonstrasinya. Dari fitur produk di sini ada bisa bergerak sendiri, lalu bisa di geser-geser juga. Mungkin untuk progres dari sistem dari web tersebut masih sampai sini. Saya Naufal atau Yuda, terima kasih sekali lagi kepada Pak Nanang selaku guru produktif PWPP dan PPL. Saya Naufal atau Yuda, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.